analogi keberadaan ya, analogi keberadaan. Sama seperti jiwa manusia. Kalau misalnya Pak Raka sebagai dokter nih ya, dokter juga karena jiwa itu ada, maka dibedakan dalam penanganannya. Kalau Pak Raka misalnya menangani tubuh, tapi kalau secara jiwa itu ada dokter jiwa, Pak, psikologi dan psikiater yang berhak menganalisa dan mengambil keputusan terhadap solusi terhadap jiwa itu. Artinya jiwa itu ada gitu. Itu namanya bagi kami adalah realitas konkret gitu. Kan gini Pak, dikatakan bahwa juru selamat itu Allah loh Pak, di dalam perjanjian lama juru selamat itu Bapa. Nah kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan Bapa, terus apakah Yesus juru selamat menurut kamu? Kan di dalam perjanjian lama itu juru selamat itu jelas Yahweh. Emang ada juru selamat di perjanjian lama Yesus? Iya betul. Terus? Jadi Alkitab itu seringkali menarasikan, membahas dalam keesaan Allah. Tapi ketika di perjanjian baru itu dinyatakan secara terang benderang bahwa di dalam diri Allah yang diutusnya adalah Sang Firman. Makanya kalau Bapak baca lengkap ayat Yohanes pasal 1, Sang Firman itu dikasih sebutan dia adalah yang di ayat 1 Yohanes 1 ayat 18 dikatakan meskipun Allah itu tidak ada seorang pun yang mendapat melihat, tapi Sang Firman itulah yang menyatakannya. Begitu. Nah, berarti yang juru selamat siapa berarti? Oh iya, Pak, Allah sendiri, tapi dalam misalnya secara terang benderang yang diutusnya itu adalah anak tunggal Bapa, yaitu Sang Firman. Loh, kan dikatakan bahwa Allah lah juru selamatmu, Pak. Dalam arti di situ kan Tuhan huruf besar semua, Bapak Yahweh. Kok bisa Anda mengatakan beda dengan yang tertulis di Alkitab? Oh, itu apa lagi? Gimana itu, Pak? Saya sudah bilang, Pak, tadi dalam penulisan Alkitab seringkali Allah yang satu itu di dalam perjanjian lama dikatakan Allah gitu. Makanya di dalam perjanjian lama kalau Bapak baca secara teliti, gini. Bapak kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Alkitab menarasikan lagi roh Allah melayang-layang. Nah, tidak dikatakan Allah melayang-layang, tapi yang melayang-layang itu adalah roh Allah. Di situ, itu kehendak siapa? Kehendak anak atau kehendak Yahweh? Ketika di Kejadian 1 ayat 1 ya, Allah kan berfirman, dalam arti di situ kan Bapa berfirman, ya, jadilah langit dan bumi, begitu kan? Kehendak siapa? Kehendak firman atau kehendak Bapa? Jadi Pak, itu namanya Allah, jiwanya dan rohnya, misalnya saya analogikan itu, dia tuh harmonis, gak mungkin saling bertentangan. Lo bertentangan dong, Yesus sendiri mengatakan ini bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Harmonis gimana? Makanya Bapa tidak mengerti, saya bilang, ketika Bapa membicarakan Sang Firman yang menjadi manusia, ketika bahas itu namanya kristologi, Pak. Membahas keadaan ketika Sang Firman itu menjadi manusia, dan dia betul-betul manusia. Makanya dia mengatakan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Itu kemanusiaannya, Pak. Pak, Bapak kan pernah juga dulu belajar berhitung kan, Pak? Juga pernah dapat ilmu matematika. Tambah-tambahan sederhana, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Terus totalnya berapa totalnya? Makanya saya bilang Bapak tuh nggak disiplin. Jawab dulu. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Bapak Jawab tuh nggak dulu. disiplin. Makanya saya bilang Bapak tuh sedang membicarakan benda atau sedang membicarakan yang metafisik. Saya ini mau mengatakan bahwa yang Anda imani dengan fakta itu nggak sama, bro.
Anda dari tadi mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra adalah satu. Anda saya suruh menjumlah Allah Anak ditambah Allah Bapa ditambah Allah Roh Kudus. Anda totalnya aja nggak ngerti berapa itu. Anda mengatakan satu kan itu adalah satu. Yang mengerti siapa itu Sang Firman. Sang Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kehendaknya ada, Pak. Ya kalau bersama-sama jangan ngomong dong, kehendaknya berbeda, Pak. Jangan mengatakan firman itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Sang Firman dengan, makanya saya bilang, apakah sekarang saya tanya, ini analogi, Pak, ingat analogi. Ketika Bapak membicarakan jiwa Bapak dan roh Bapak, apakah Bapak jadi tiga? Tidak, itu Tidak. saja. Tanyanya begini, Mas, Raka. ya, Tanyanya silakan, begini, silakan. Raka. Ya, silakan. Yang diutus Bapak itu dia sendiri atau Allah lain? Itu tanyanya begitu. Coba yang diutus siapa, Pak? Dia mengutus dirinya sendiri atau Allah lain atau gimana? Makanya dari tadi Bapak itu tidak mengerti bahwa Sang Firman itu ada bersama-sama di dalam Allah, bukan Allah lain, dirinya sendiri, tapi yang diutusnya adalah Firman. Gimana sih, Pak? Nah, sekarang tanya, Firman itu dia sendiri atau Allah lain? Begitu, Raka. Udah dari tadi saya tanya begitu, Sang Firman itu Makanya, Pak, Bapak itu makanya, sendiri makanya, atau di Allah dalam lain? diri. Tadi tuh saya nanya itu dari tadi, jawabannya Makanya, kemana-mana. Anda kan tahu, Anda sudah mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat, ya kan Pak? Bicarakan yang kita Ya lagi, Raka. Silakan. bicarakan. Kalau Sang Firman itu dia sendiri atau Allah lain? Begitu. Ya, silakan. Sang Firman itu siapa? Sang Firman itu Ya, siapa, saya Bro? tanya sekarang. Dan Mm-mm. saya tanya, otak Bapak bukan? Ya bukan lah. Kok bisa otak saya? Masa otak Bapak bukan Sekarang Bapak? Anda Berarti Bapak saya nggak punya tanya otak balik. dong. Saya Bapak tanya nggak punya balik. otak. Bapak nggak punya otak. Berarti Bapak nggak punya otak dong kalau gitu. Ya, Otak sekarang Bapak saya mana? tanya balik Anda. Sabar, Bro. Sabar, Bapak Bro. mana dijual? Sabar, Bro. Kalau di masakan Padang, Kan saya juga ada bisa otak. bertanya balik dong. Sabar. Kotoran Anda bukan? Lo jawab dulu. Kalau Anda bilang kotoran Anda adalah Anda, saya juga akan menjawab. Jawab dulu. Bapak bilang begini, kotoran itu Jawab adalah dulu, kotoran hasil Anda proses. bukan. Bapak membicarakan Anda nggak tentang konsisten, Bro. Anda mengatakan Bukan, Bapak otak-otak sebagai orang seorang lain. dokter, Bapak sebagai seorang dokter tidak paham definisi. Lo Anda yang nggak paham Bapak. definisi. Anda Itu ada kalau hukum, Bapak ngomong ada misalnya hukum meja, identitas. berarti Saya itu kasih punya tahu ya, Bro. definisi tersendiri, Pak. Saya kasih tahu ya. Jam dengan jarum jam itu beda, Bro. Walaupun jarum jam ada di dalam jam, mereka memiliki definisi sendiri. Jarum jam memiliki definisi sendiri, memiliki substansi sendiri. Jam Mantap. memiliki definisi dan memiliki substansi sendiri. Sama Mantap. kayak begini. Apakah Mantap. HP itu sama dengan charger, charger sama dengan HP? Walaupun HP tanpa charger dia nggak bisa hidup. Ya ini letak permasalahan di situ kamu. Bapak menganalogikan charger itu di luar. Tapi kalau jarum jam itu ada di Jarum dalam. jam juga ada di- Sehingga ketika Bapak bicara jam tidak bisa memisahkan unsur-unsur yang ada jarum jam Baku itu hukum tadi. identitas. Makanya kalau ditanya Bapak punya jamnya Ah, mana? dengerin. enggak, Sesuatu saya cuma itu punya adalah jarum jamnya sesuatu. aja. Itu bukan jam, Pak. Loh, Kalau Bapak sesuatu pegang jam, i- kalau nah, Pak Raka sesuatu punya jam, itu sendiri. Bapak nggak bisa ngomong aku punya jarum jam, nggak bisa. Bapak bilang di dalamnya Ya ada makanya saya tanya Anda, jam, tapi di kotoran dalamnya ada jarum kamu, jam, kamu baterai. bukan. Sama, misalnya Ya, gini Pak, bentar, dengerin, bentar dengerin. bro, sabar, tarik Pak, nafas dengerin. dulu. Kalau Anda Kotoran berbicara kamu, air, kamu kalau Anda bukan. berbicara air itu dengerin, kalau Bapak bicara air itu adalah H2O. Kalau dia H1, HO itu bukan air. Paham nggak Pak? Ya benar, Unsur air itu loh itu kamu. selalu H2O. Masa saya harus Kalau Bapak menjelaskan seorang bahwa dokter, unsur itu Bapak beda harus dengan paham pembentuknya? bahwa air itu adalah Anda H2O. paham Tidak sebetulnya. bisa saja. Air itu terdiri dari Kalau H2O, Bapak itu ya. nggak punya Nama otak, berarti nama Bapak itu kimia adalah air, otak yang Pak. kosong. Dengerin, Pak. Itu namanya Nama tubuh yang kimia sedang mati. air.
Nama kimia air H2O. Ketika dia dipecah, hidrogen sendiri, oksigen sendiri, nggak bisa disebut air, walaupun itu Iya. unsur-unsur pembentuk air. Makanya ketika saya tanya Sangkir kotoran mengundang Anda, roh yang Anda dipisahkan itu bukan alam, Jawab dulu, karena alam itu Pak. alam mati namanya. Silakan, Bro Malikil. Silakan. Lanjut aja, udah hampir finish itu. Yang lucu itu kotoran Anda itu Anda bukan. Kalau bukan jangan tanya otak saya itu saya atau bukan. Karena saya dengan otak saya itu substansinya berbeda, memiliki definisi yang berbeda. Walaupun otak saya ada di dalam diri saya. Itu perbedaan antara kamu dengan saya, Bro. Dalam memahami kalau hukum bicara, identitas. Bapak seorang dokter ya. Bapak seorang dokter. Bapak tahu nggak arti sistem pencernaan? Kalau di dalam Bapak sistem, tahu nggak sistem ya, pencernaan? ya Apa tahu arti bro, sistem saya ngerti pencernaan? kok Anda ngajarin. Ada di dalam suatu organ yang kecil pembentuknya adalah jaringan. Jaringan, Di dalam setuju. jaringan ada pembentuk yang terkecil namanya sel. Di Iya, dalam betul. sel ada inti sel. Tetapi Anda nggak bisa mengatakan inti sel sama dengan organ. Itu sesuatu yang berbeda, bro. Itu letak masalahmu di situ. bicarakan sistem pencernaan. Saya bicarakan sistem Kok pencernaan. sistem pencernaan lagi gimana ini? Ya kan saya tanyanya sistem pencernaan. Kalau Bapak menyamakan sistem pencernaan dengan feses, berarti Bapak nggak ngerti seorang dokter. Loh, Anda kan mempersamakan saya dengan otak saya. Kok Anda bisa nyamakan saya nggak boleh nyamakan Bapak kamu dengan membicarakan kotoran. sistem Anda pencernaan. menyamakan Bapak saya tidak bisa nggak boleh membedakan menyamakan feses kamu dengan sistem kotoran. pencernaan. Ini gimana Bapak coba? berarti bukan dokter. Cara berpikirnya Makanya gimana? Bapak tidak Saya tahu. menyamakan Anda dengan kotoran, Anda nggak mau Anda menyamakan saya dengan tanya otak. sistem pencernaan. Saya tanya air itu H2O. Apakah kalau misalnya Iya, di bisa dalam air itu bukan. senyawanya Selamanya H2O. air itu H2O. Tetapi unsur-unsurnya itu berbeda dengan air, bro. Ya kan saya bagi Definisi sendiri, bahkan unsur kimianya juga berbeda. Kalau air itu Makanya kamu adalah kan berbicara H2O, otak, bukan kalau berbicara H dipisahkan saya. dengan Kenapa O, Anda dia menyamakan bukan saya air. dengan otak Enggak. saya? Itu yang bermasalah. Ya, dalam sistem tubuh manusia Anda belum organ-organ, ngerti Pak, yang dimaksud organ hukum tubuh manusia itu identitas. beda sama feses. Bapak ngerti nggak? Organ Saya sama ulangi feses itu lagi. beda. Analogi Loh, Bapak itu tuh kan apa? bagian di Salah. dalam tubuh kamu, bro. Anda itu berkelit. Hakikatnya hukum identitas Organ Anda sama nggak feses ngerti itu sebetulnya. salah, bukan bagian Saya dari ulangi tubuh. lagi. Saya Bukan ulangi organ. lagi. Tanya lagi kedokteran Ya, Bapak. saya Kalau ulangi Bapak lagi, sebagai Pak. dokter, Saya ulangi apakah lagi. feses itu organ tubuh apa bukan? Google sekarang. Ini loh, bro. Yang Google, jadi Anda permasalahan seorang bukan dokter. masalah organ tubuh atau bukan. Anda seorang Anda dokter, menyamakan organ sesuatu beda dengan sama sesuatu feses. yang lain, padahal sesuatu bukan sesuatu Organ itu. sama feses beda. Itu Ini gimana bukan sih, Bang? bagian organ. Silakan, Bro Malikil, Bro. Hadapi, Bro. Silakan. Silakan. Silakan, Pak Pendeta Malikil. Sudah dikasih tahu Tuhan Anda itu 3. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda 1, itu dalam bayanganmu, dalam fantasimu. Tuhan Anda itu 3 bisa dihitung. Yesus punya pribadi sendiri, punya roh sendiri. Bapak punya pribadi sendiri, punya roh. Roh Kudus punya pribadi. Tapi Anda ngotot Tuhan Anda itu 1 gitu loh. Anda yang nggak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalkan gini Pak, ya misalkan dengerinnya. Bukan paraka. Kalau misalkan Anda mengatakan Tuhan Anda 5, ya itu hak kamu kalau mengatakan 5 itu adalah 1. Tidak mengakui punya otak. Anda kan mengatakan bahwa Otaknya Anda ini kan dijual di mana? Di rumah makan Padang yang suka jual otak. Bro, dengerin bro, dengerin. Yang 3 apa? Yang Paraka 1 mengakui Paraka itu tidak punya Bentar, otak. bro, karena gantian otaknya dong, terpisah. bro. Dia terpisah dari otaknya. Ini Dia terpisah. dengerin bro. Anda ini yang 3 apa, yang 1 apa?
sebetulnya Anda ini Tuhannya itu 3. Hanya saja Anda meyakini itu 1 dalam hatimu. Bapak itu adalah Faktanya orang itu 3, dokter. tapi Anda berpikir Bapak itu itu 1. seorang Sama dokter. kayak Bapak begini, itu- bro ya. Anda Bapak meyakini itu seorang sandal jepit dokter. sebagai Tuhan. Para Orang lain itu juga nggak seorang bisa. dokter. Itu kan Para dogma itu yang seorang Anda dokter. bawa Masa di nggak sini. bisa membedakan otak Bapak itu bukan Bapak? Yang kedua, Iya, Pak, kotoran dalam kamu pengumuman, iya, bukan. Kalau kamu menjawab kotoran kamu adalah kamu, nanti saya jawab otak saya. Anda jawab dulu, kamu Pak. kotoran. Aduh, Bapak. Organ tubuh Loh, itu bukan kamu itu kotoran, bukan. feses. Jawab dulu. Astagfirullah. Nyebut Bapak, jangan gara-gara Bapak punya pemahaman memaksa. Bukan Tanya masalah ke dokter-dokter, pemahaman, bro. Itu ada hukum namanya apakah hukum organ tubuh itu otak? identitas. Apakah organ tubuh itu otak? Otak. Apakah Itu organ tubuh namanya feses? hukum identitas, Apakah organ bro. Makanya logika Bapak Gitu tuh nggak loh. jalan. Logika Bapak nggak jalan. Masa Lu nggak feses jalan disamakan dengan organ? gimana? Anda yang mengatakan sampai Tuhan batuk Anda lagi seperti bapaknya. saklar listrik. Kan nanti kalau ditanya kenapa Tuhan Anda lapar makan ikan goreng, karena dia seutuhnya manusia. Terus kalau ditanya Yesus bisa menghidupkan orang mati, dibilang itu mukjizat dari Allah. Itu adalah keajaiban Yesus sebagai Allah. Nanti ngomongnya begitu. Nanti kalau dia mengutuk pohon ara, oh dia sebagai manusia. Nanti kalau bisa menghentikan angin ribut, dia sebagai Tuhan. Emang Anda ini mau mengatakan Tuhan kamu? Jadi begini bro, ibaratnya 100% Tuhan, 100% manusia. 100% Tuhan, 100% tidak butuh makan. 100% manusia, 100% butuh makan. Jadi Tuhan Anda 100% butuh makan, sekaligus 100% nggak butuh makan. Padahal barangnya sama ini, 1. Ini gimana ini cara mikirnya? Atau Bapak 100% yang tidak berbentuk paham, bola, Bapak. sekaligus Makanya saya 100% berbentuk kubus. Emang bentuknya gimana itu? Bapak nggak paham, saya bilang bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Oke, bentar Pak Raka ya, biar dulu Ya, Bang. Bang Malik suruh ngomong, Bang Murah. Oke, Pak Raka ya. Kena peringatan dia. Kena peringatan dia. Tuh, Lasroha yang kena justru. Wah, kena peringatan nih. Pak Raka, tadi itu pertanyaan menjebak itu, atau ditanya balik aturan itu. Ya gimana Pak? Yang tadi itu apakah Raka otakmu nggak pandai membalikkan pertanyaan, makanya Iya. kan kecil. Dan kan dia tanya ke saya bro. apakah Iya kan? Kenapa Pak? Kan dia tanya apakah otak kamu adalah kamu? Loh nanti dulu sebelum saya jawab apakah kotoran kamu adalah kamu? Jawab dulu. Oh, membalikkan dulu kayak gitu ya? Iya, lah kalau dia bisa jawab, masalah gini loh bro, ada yang disebut namanya hukum identitas. Bunyinya begini, sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri dan bukan sesuatu yang lain. Jarum jam itu bukan jam, walaupun jarum jam ada di dalam jam. Karena berlaku hukum identitas, jam adalah ada definisi jam, ada definisi jarum jam. Mereka memiliki substansi yang berbeda, jadi nggak bisa dianggap sama, begitu loh. Jadi kalau mengatakan jarum jam adalah jam, itu keliru, bertentangan dengan hukum kontradiksi. Sama dengan ini adalah charger, yang ini adalah HP. Anda nggak bisa ngomong HP adalah charger, nggak boleh, karena beda. Itu, ngerti ya bro? Berarti pemahaman dia intinya jadi triteos. Ya memang benar, jadi Tritunggal itu menyembah 3 Tuhan, gitu loh. Cap kaki 3. Semua di bawah dia. Silakan yang lain, Bang Nio mungkin mau ngomong, silakan, aku diam dulu. Oh gitu, ya terima kasih. Nah ini memang apa ya, memang suatu fenomena yang cukup unik ya. Iya. Iya, jadi memang kalau kita punya paham doktrin yang menolak silogisme, itu ya seperti itu, gitu.
Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, ajaran ini sebenarnya itu dari teolog modern ya. Saya sudah coba baca berkali-kali ya, siapa tahu saya salah, itu dari teolog modern ya. Jadi kalau kita lihat itu di masa lampau ya, dari eksegesis Bapak Gereja yang dinarasikan di Indonesia itu sebenarnya memang triteos semua. Arius itu subordinat, Athanasius itu setara, dua teos ya. Dua teos semua yang terpisah atau Jadi betul. Jadi gini Pak, kalau Pak subordinat sebagai Arianisme, Bapak kan tahu Konsili Nikea itu diadakan untuk menentang bidat Arius. Jadi mereka sudah bikin statement bahwa Arianisme itu bidat gitu loh. Dan pada saat itu Kaisar Konstantin membela ajaran Tertullianus, sehingga mereka minta bapak-bapak gereja memenangkan ajaran Athenaius, sehingga Tritunggal ini menjadi aliran utama di dalam kekristenan. Pada saat Konsili 325, Konstantin minta kepada para imam-imam, pendeta, pastor, ya Archimandrit semuanya ngumpul di situ untuk memutuskan bahwa Kristen yang benar adalah Tritunggal. Pada Konsili Konstantinopel 381 dikeluarkan dekret Tesalonika untuk membakar semua ajaran Oneness, untuk memusnahkan semua aliran Arianisme yang dilakukan oleh Theodor Tritisius pada saat itu di Konsili Konstantin pertama, sehingga Arianisme Oneness ini dibidatkan oleh mereka begitu. Jadi mereka mengatakan begini, Pak, setuju nggak kalau mereka mengatakan begini Tritunggal? Oneness itu apologetnya semua liar, karena nggak ada yang lulusan STT katanya Pak. Mereka itu bukan pendeta, makanya nggak punya gereja, kata orang-orang Tritunggal. Iya, kalau masalah tentang nggak punya STT itu betul, karena memang udah peraturan ya, semua STT harus doktrinnya Tritunggal modern itu. Nah, tetapi kan yang namanya pergerakan ya tetap berbeda. STT tetap STT, itu kan hanya pelabelan saja. Tapi di dalam realitasnya banyak juga kok yang para pendeta itu yang sangat mencintai ya pergerakan Oneness. Gitu Pak. Contohnya Pak Joshua Tewu gitu. Pak Joshua Tewu ya sekolah STT-nya pasti Trinitas. Gitu. Jadi itu hanya pelabelan saja. Jadi enggak usah terlalu banyak dipikirin. Kan itu hanya masalah waktu saja. Nanti lama-lama juga kalau semakin banyak jumlahnya, juga permintaan akan adanya STT yang berdoktrin Oneness juga nanti akan muncul. Dan kalau sudah muncul ya nggak bisa dibendung Pak. Yang namanya realitas itu akan bergerak. Yang tergantung pergerakannya ini makin mengecil atau membesar. Kalau saya lihat sih pergerakan Oneness cukup bagus ya. Itu makin membesar kalau saya lihat. Nah kira-kira begitu Pak Raka. Bagus ya. Itu makin membesar kalau saya lihat. Nah kira-kira begitu Pak Raka. Oke baik, saya akan coba koreksi sedikit ya dengan Pak Raka tentang Konsili Nicea tadi itu. Yang saya koreksi itu jadi Kaisar Konstantin yang pertama ini ya itu tidak tahu apa-apa Pak tentang teologi. Jadi tidak ada Kaisar Konstantin memaksakan Tritunggal yang menang tuh nggak ada begitu. Kaisar Konstantin itu hanya ingin mempersatukan wilayah dia. Nah, ketika dia mempersatukan wilayah dia, ya dia ingin persatuan ini ya ada semacam agama yang akan dipakai sebagai tiang penopang untuk persatuan ini. Gitu. Nah makanya dia panggil tokoh-tokoh agama yang pada waktu itu disebut Kristen. Gitu. Apakah dia ngerti teologi? Enggak. Apakah dia ngerti Tritunggal? Enggak. Apakah dia ngerti Yesus Tuhan? Enggak. Apakah dia ngerti Allah Bapa? Enggak.
nggak ngerti. Itu jadi hanya dia tuh pokoknya silahkan kalian berdiskusi, berdebat, nanti siapa yang dianggap menang, nah itu nanti yang akan disahkan oleh dia. Nah, pengesahan negara atau kekuasaan negara itulah yang disebut dengan eukemenis. Gitu. Jadi konsili di mana negara ikut hadir, ya, direpresentasikan oleh kaisar, itulah disebut eukemenis. Pak, ini saya saya puterin ya statement bahwa ada persekusi terhadap oneness ya. Bapak dengarkan ini, coba Bapak dengarkan. Setelah itu, Kaisar Theodosius pertama memerintahkan semua doktrin tertulis yang bertentangan untuk dibakar. Gereja-gereja yang tidak sepakat, jabatan keagamaan mereka tidak diakui. Mereka dilarang untuk berkumpul dan menyebarkan kepercayaan mereka, terutama aliran Arianisme. Dengar ya Pak ya. Perlu kita cak. Jadi pada saat itu Kaisar Theodorus memutuskan bahwa aliran Arianisme dianatema dan semua buku-bukunya harus dibakar, termasuk buku Arius yang berjudul Thalia itu atas perintah Kaisar langsung Pak. Ini Bapak dengar kan tadi suaranya kan? Dengar ya? Ini Pak Raka tuh kalau baca sejarah nggak boleh begitu Pak. Ya. Ya silakan. Iya, baca sejarah tuh harus urut. Ya, yang Bapak baca itu tahun 381. Ya itu kan Edik Milan itu tahun 381. 381 itu jadi begini, pertentangan itu bukan oneness, tapi Arius dan Athanasius. Jadi awalnya ya doktrin Tritunggal itu kan dinyatakan sesat di Konsili Antioquia tahun 268. Jadi Tritunggal itu kalah di tahun 268 Konsili Antioquia. Lalu tahun 335 karena skisma gereja antara Arius dan Athanasius. Jadi Arius ini pahamnya Pak Jody, Triteos. Nah, Athanasius itu paham Tritunggal. Jadi yang berseteru ini Triteos dan Tritunggal. Triteos yang jujur dan Triteos yang abu-abu. Itu yang baku hantam. Jadi nggak ada yang terlibat oneness-onnessan bro. Nggak ada Jesus only di sana terlibat. Nah, lalu tahun 325, tepatnya Konsili Nikea, itu Tritunggal menang Tritunggal, Triteos kalah. Nah, lalu 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 335, Konsili Tirus Sinode pertama, ya Tritunggal kalah lagi, Triteos yang menang. Tuh, jadi sudah 2 kali nih Triteos menang. Lalu yang bersebut itu tahun 381 Triteos kalah, Tritunggal yang menang. Jadi yang bertanding di sini Triteos yang jujur dan Triteos yang abu-abu yang bertanding. Bang Malikil. Ya begini kalau ada pendapat bahwa Arius itu mengatakan bahwa Sang Firman itu ciptaan dan Sang Firman itu pernah tidak ada, kata Arius. Iya, itu Triteos itu, Arius itu. Iya, jadi betul. Arius itu Triteos bro. Jadi yang bertanding Triteos yang jujur dan Triteos yang abu-abu. Triteos abu-abu itu Tritunggal, itu yang bertanding. Nah gitu sejarahnya. Posisi Sabellius di mana? Posisi Sabellius? Sabellius nggak ada bertanding dengan mereka, hanya dibidatkan. Jadi nggak ada terlibat konsili ya. Yang bertanding itu saling bonoe membonoe, itu Triteos yang benar-benar Triteos dan Triteos abu-abu itu yang bertanding. Jadi kayak piala bergilir itu, menang kalah. Nah gitu, itu sejarahnya. Enggak, ini yang di bawah kayaknya ada yang keberatan. Kenapa Arius bukan Triteos yang di bawah ini? Arius itu Triteos yang jujur, subordinat. Ya betul Bro Malik ya. Iya, jadi yang dibaca Pak Raka tadi dari dari Tanpa Ragi itu ya, itu adalah 381, yaitu Edik Milan ya, enggak salah ya. Edik Milan itu adalah penyatuan doktrin dengan gereja dengan negara. Jadi perkawinan antara agama dan negara itu
didekretkan Edik Milan itu. Nah itu memang Theodosius pertama. Nah ini jangan dibawa ke Nisea, Pak. Nisea itu ada yang nggak setuju, Pak, dikatakan Arius Triteos ini Black Shadow, ini kayaknya keberatan dia. nggak Kalau apa-apa. Arius itu dikatakan Triteos. Nggak apa-apa, dia masih belum tahu. Nanti aja kita bahas itu, Pak. Yang pertama kita bahas yang satu dulu, yang tadi pengen saya luruskan ya, Pak. Jadi Konstantinus itu ya dia nggak ngerti apa-apa, Pak, tentang doktrin. Jadi istilahnya udah pasrah bongkoan. Ya, siapa yang menang itu yang akan direstui, diberkati gitu loh. Jadi siapapun yang menang, kalau Arius yang menang ya yang diberkati itu ya Arius. Kalau Athanasius yang menang ya yang diberkati Athanasius. Nah cuman kalau untuk Nisea sendiri itu panitianya, ya saya lupa namanya, itu adalah orang Alexandria, orang Alexandria, Pak. Nah sehingga ya yang hadir di situ dari 1.800 undangan distrik ya, yang bisa hadir itu sekitar 316 gitu, Pak. Jadi itu tidak korum sama sekali tahun 325 itu. Nah kenapa tidak korum? Ya itu bukan karena ada pro Arius, pro Athanasius, enggak. Tidak korum itu hanya semata-mata karena medan konsilinya itu cukup berat saat itu. Iya. Kalau posisinya Bro Malikil ini di mana, Bro? Bang Malikil. Pak, kenapa saya? Enggak, posisinya Bang Malikil sendiri itu Jesus only ini bukan Unitarian kan, walaupun sama-sama bukan. Oke, ya. Karena ada pendapat para pendeta mengatakan Arius itu Unitarian, jadi kayak saksi Yehova. Bang Malikil ini kan Jesus only kan ya. Kalau Arius ya mirip-mirip dengan Unitarian. Tapi Bang Malikil sendiri Jesus only kan ya. Iya, Jesus only itu artinya sama Henry Tandianta sama Joshua Tewu ya. Oh, kalau Henry beda. Dia bukan Jesus beda. only, dia on off. Dia teologi on off. Jadi kayak si Las Roha tadi, waktu Yesus di bumi itu off jadi Tuhan, off jadi Allah, off jadi Bapa. Nanti di surga on lagi. Gitu. Iya. Oh gitu, ada lagi ya. Iya, Jadi- itu teologi Gabriel itu. Ya, posisinya Jesus only ketika konsili itu di mana gitu loh. Nggak ada. Posisi. Ada, Pak. Jesus only itu Pak, aliran yang bersih dari dosa Bapak Gereja. Nggak ada terlibat. Aliran yang bersih dari dosa Bapak Gereja. Jadi seluruh Bapak Gereja ini menurut Anda berdosa, Pak? Ya, Yang pendosa ikut semua. konsili. Yang ikut konsili itu. Iya, bukan hanya pendosa, penjahat. Ini mesti balik ini kumat kalau udah Bapak Gereja udah kumat dia kayak gitu. Enggak, bentar. Kenapa Bro Malikil mengatakan bahwa Bapak Gereja yang menghadiri konsili itu penjahat? Kenapa, Bro? Silakan. Coba gini, kita pakai akal ya. Mungkin tidak kalau konsili itu pertama Tritunggal kalah 268, lalu tahun 325 Tritunggal menang, lalu tahun 335 Tritunggal kalah, lalu 381 Tritunggal menang. Mungkin tidak itu pekerjaan Tuhan. Itu kan pekerjaan setan, penjahat semua itu di dalamnya. Masa gereja dibuat kayak piala bergilir, menang kalah. Nah Itu ini kan saya piala setuju sama Bro Malikil. Bro, mereka tuh hanya ingin meniti karir, Bro. Itu hanya daging manusia biasa. Jadi bukan setan-setan begitu. Iya, karena gini. Ingin berkarir menjadi tangan kaisar. Ya, Tritunggal itu, doktrin Tritunggal itu ditegakkan dengan mengekskomunikasi orang lain yang tidak sepaham, dengan menganatema orang lain, bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang tidak sepaham. Itu doktrin Tritunggal. Jadi doktrin Tritunggal itu ditegakkan dengan menumpahkan darah orang lain yang tidak sepaham. Ya.
Tapi gini bro Malikil, ini yang selama aku ngobrol-ngobrol sama Oneness, sama Tritunggal, ngomongnya begini, Oneness ini, kalian-kalian ini katanya itu apologet yang jalanan gitu loh. Kalau dicari mana yang benar-benar legal, yang punya ijazah STT, yang bergelar sarjana teologi ya, yang diberi jabatan pendeta, punya gereja, itu yang orang-orang Tritunggal gitu loh. Oke, Yang Oneness ini semua ini orang jalanan semua, katanya begitu. Ya, gampang jawabnya. Yesus kan nggak sekolah. Lalu yang sekolah kan hanya Paulus. Murid-murid Yesus yang 70 kan hanya Paulus yang sekolah. Selebihnya itu petani, nelayan, ya kan? Itu gini Pak, kalau ada pendapat mereka begitu, itu mengencingi sumurnya sendiri Pak. Tahu? Gimana itu maksudnya Pak? Iya kan, guru mereka kan juga tidak sekolah. Yesus Kristus guru agung itu kan juga tidak sekolah Pak, sekolah Alkitab begitu. Petrus, para rasul itu kan tidak sekolah juga. Mereka mau bernarasi seperti itu. Kan hanya Paulus yang sekolah, selebihnya enggak. Itu kan sama dengan orang meludahi sumurnya sendiri, Pak. Nah, kalau parameternya sekolah loh ya. Kalau menurut sudut pandang Oneness, cap kaki 3 ini kalau mati masuk mana, Pak? Silakan. Kata Alkitab kan, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu udah jelas. Jadi orang-orang Tritunggal ini menolak ayat Alkitab ya, Pak ya? Iya kan, Allah yang satu-satunya kan Bapa itu. Kan mereka menolak Yesus yang Allah satu-satunya sebagai Bapa. Ya jelas. Gini. Kita mau diselamatkan oleh seseorang, tapi kita menolak. Selamat nggak? Ya nggak selamat. Ya harus menerima dong, baru selamat. Nah, terus? Udah selesai. Mau gimana lagi? Tritunggal kan menolak. Neraka ya ini ya Pak ya? Iya jelas. Tapi kan kenyataannya Tritunggal nggak pernah menolak, bro. Tritunggal kan hanya bulat, tapi nggak menolak. Menolak. Kan jawabannya nggak pernah begitu, kan bersayap terus jawabannya. Menolak Yesus bukan Bapa. Bahkan dengan terang-terangan anak sekolah minggu mengajarkan Yesus Bapa itu sesat. Bentar. Contoh bro ya. Bang Curut ya. Bang Curut itu kan sama seperti saya. Dia Tritunggal, tapi percaya Yesus itu adalah Bapa Yahweh, tetapi bukan Allah Bapa yang kepadanya Yesus berdoa. Nah itu kalau Bang Curut menolak. Dia abu-abu Bang Curut. Kalau kita tekan dengan Bang Curut. Iya, kalau kita tekan dengan ayat Matius 23, hanya satu Bapamu, udah dia langsung berhenti. Langsung tewas. Jadi sebenarnya untuk menggiring Tritunggal ya itu sangat gampang. Karena kelemahan mereka, Tritunggal itu alergi dengan kata Bapa. Kenapa Pak? Kok alergi? Kan Bapak itu iya kan di situ. Tritunggal itu alergi dengan kata Bapa. Mereka paling anti dengan kata Bapa. Pokoknya Yesus bukan Bapa, itu aja. Mereka alergi dengan kata Bapa. Iya, memang ada benernya Bro Malikil. Itu begini Pak Raka. Mereka tuh bilang Allah itu adalah Bapa itu, satu-satunya Allah itu Allah ada Bapa. Firman adalah Allah, tetapi Firman bukan Bapa. Itu saya langsung pergi ke itu Pak, lemari obat, saya ambil bodrek 1 Pak. Iya, makanya bingungnya di Yohanes 1 ayat 1 Pak. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Lah firman ini kan menurut teologi Kristen kan Yesus itu sendiri, ya kan?
Sedangkan hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Berarti Yesus itu Bapa, begitu ya Pak ya? Jadi statementnya tuh begini Pak, kenapa kok saya Gimana, langsung gimana? cepat minum bodrek tuh begini. Hanya satu Allah yaitu Bapa. Nah, Firman itu Allah tetapi Firman bukan Bapa. Firman itu Allah, tetapi dia bukan Bapa. Berarti Hanya ada Firman satu Allah, itu yaitu Bapa. harusnya Bapa itu, begitu ya Pak ya? Iya, makanya saya langsung minum bodrek Pak. Tapi kalau dilihat-lihat dua aliran ini ada dalilnya ya Pak ya, kalau tak lihat-lihat ya. Nggak ada. Jadi gini, jadi kan mengacu Pak? kepada perjanjian lama. Perjanjian lama kan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ku itu kata singular atau kata jamak. Itu dasarnya. Jadi kalau ku adalah satu tunggal, kenapa pula Tritunggal mau membangun halusinasi? Artinya kan Tritunggal itu membangun Allah lain di hadapan Bapa. Itu nggak boleh. Terus posisi Roh Kudus gimana ini Pak Malikil? Roh Kudus itu kan sebutan bagi Allah yang adalah roh itu. Bapa itu roh, keberadaannya roh, eksistensinya roh. Kenapa dia Itu disebut bukan- Roh Kudus? Kenapa dia disebut disebut Roh Roh Kudus. Kudus? Karena ada roh yang tidak kudus. Jadi Allah itu disebut Roh Kudus karena ada roh yang tidak kudus. Jadi ada dasar hukumnya begitu. Berarti Nah, Roh Kudus ya Bapa ini, begitu ya? Roh Kudus Iya. ya Bapa. Roh Kudus Betul. itu Yesus berarti, Pak. betul, Loh, tetapi orang Tritunggal mengatakan beda, Pak. Roh Lah Kudus iya. bukan Yesus. Dia Mereka mengatakan- pakai ayat di Yohanes itu bahwa nanti akan datang roh kebenaran setelah aku. Berarti kan beda itu. Gimana itu? Iya kan dia juga Tritunggal kan mau membangun kayak gini. Kalau perjanjian baru mengkisahkan ada roh yang lain, artinya sudah tidak inline dengan perjanjian lama kan? Nggak boleh. Jadi dasar hukum di dalam perjanjian lama, jangan ada Allah lain di hadapanku, itu runtuh. Kalau ada roh yang lain atau ada Allah lain. Allah itu hanya satu. Ya, Bapa, ya, berkuasa Yesus hanya itu. satu. Iya. Nah, berarti Yesus itu. itulah Bapa itu. Iya, betul. Nah, Nggak ada dua Allah. yang dibunuh itu siapa sih sebetulnya, Bang? Menurut Yohanes. Yesus yang adalah Hah? Bapa, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Jadi ditanya, oh Bapak mati? Yang mati berarti. Iya, Bapak mati, Allah mati, Ah. Tuhan mati. Nah, orang kan akan bertanya, terus yang menjaga alam semesta Bapak siapa mati. kalau Tuhan mati? Ah. Nah, yang mati itu kan tubuhnya ketika rohnya meninggalkan tubuhnya. Nah, itu definisi mati. Rohnya nggak mati, gitu. Jadi yang mati itu tubuhnya ketika rohnya Tetapi statement bahwa Bapa itu bisa mati, Abang setuju? bukan Bapak bisa mati, dia memberikan nyawanya, makanya dia mati. Gimana Bapak memberikan nyawanya, makanya dia mati. Ya, Tapi betul. statement bahwa Bapak bisa mati itu Bang Malikil setuju atau tidak? Bapak bisa mati. Kalau bisa mati Ah. karena dibunuh orang itu nggak mungkin. Kan dia Nggak mati mungkin. karena dia memberikan nyawanya. Berarti bisa berarti ya Bang. Kita nggak melihat Iya. dibunuh atau memberikan nyawa. Berarti Iya. kesimpulannya Bapak Iya. bisa mati. Begitu ya Bang? Iya. Nah, Yesus mengakui itu kan di Wahyu 1 ayat 18. Nah, gimana pengakuannya? Aku telah mati. Wahyu 1 ayat Bang 18. Wahyu kan aku di situ Yesus Bang, bukan dalam konteks Bapak kalau dia bilang aku. Wahyu ya bukan perjanjian lama ya. Nah, di situ kan di Wahyu, akunya itu Yesus itu mengaku Alfa Omega. Nah, Alfa Omega itu siapa? Bapak itu kan? Nah, tanya Jadi konteksnya itu Alfa Caranya Omega begini, berarti ya. bentar. Nah, gimana? Caranya begini, tanya ke Tungtung. Alfa Omega itu siapa? Nah, kalau di perjanjian lama di kitab Yesaya, Alfa Omega itu Bapak itu.
Tapi dia bilang Yesus, karena kitab Wahyu kan kata ganti aku pengganti diri Yesus, kata Tritunggal. Gimana itu? Jadi konsekuensinya konsekuensi logis berarti Tungtung mengimani ada dua Alfa Omega, begitu. Padahal Alfa Omega itu harus satu ya, tidak boleh Alfa dua. Omega satu. Nggak ada Tapi dua mereka Alfa meyakini Omega. 3 itu satu ya Bang. Gimana ini? Nah makanya kalau kamu diskusi dengan Tungtung harus siap bodrex. Satu toko boleh. Ya ya. Iya. Enggak, aku luar biasa loh. Bang Malikil memang sejak dulu atau gimana Bang? Kalau aku boleh tahu, emang dari dulu apa Tritunggal dulu kemudian memutuskan menjadi Oneness atau gimana itu? Saya sejak kecil percaya Yesus itu adalah Bapa itu. Sejak kecil itu ya, yakin Iya, itu. sejak saya bahwa Bapa mengerti. itulah Yesus itu. Sejak saya mengerti dan tahu baca, Yesus Bapa itu, karena di gereja kami diajarkan demikian. Tuhan Yesus itu Bapa kita. Nah, Tapi doanya Tritung kan beda gitu loh Bang Malikil, seperti Esra Soru. Terima Iya. kasih ya Bapa, kamu mati demi dosaku. Lo yang mati itu Yesus bukan Bapa. Itu gimana dia ngomongnya begitu. Tritunggal itu kan modenya mode maling kundang, pengkhianat. Ya gitu. Oh, maling kundang modenya. Ya, jadi mereka itu berkhianat. Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya, orang lain yang mereka sebut-sebut. Ya kan mereka menganggap Yesus bukan Bapa. Padahal yang menjadi kreator, ya yang menjadi pelaksana kan Kristus Yesus. Pertanyaannya, tanpa darah Yesus, tanpa tubuh Yesus, manusia selamat nggak? Nggak bisa. Nggak Karena bisa. di dalam Alkitab, standar pengampunan ketetapan Tuhan itu adalah darah. Imamat 17 ayat 11. Nah, Tuh. Nah, kalau Yesus- mereka kalau Yesus mereka bukan pakai Tuhan. dalil ini Bang Malikil, Yohanes 14 ayat 24, dia mengatakan begini, firman itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Gini, mereka berasumsi bahwa kalau Yesus itu Bapa, harusnya kan Yesus nggak boleh ngomong begitu, Bang. Oh Gimana itu? enggak, karena gini ada ayatnya. Jadi gini, Tuhan Yesus itu datang dalam berkenosis, merendahkan diri, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Jadi memang nubuatannya dia hadir sebagai Mesias, datang berkenosis, merendahkan diri. Dia datang murni mengajar sebagai guru, memberikan teladan. Makanya Tuhan Yesus berkata, ikutilah teladanku. Itu. Jadi dia murni datang mengajar. Loh, itu berarti pakai alibi Tritunggal dong, Bang Malikil. Tadi si Lasrola pakai kata kenosis, mengosongkan diri. Alibi Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu menolak Yesus Bapa. Karena Tritunggal, sebentar. Tritunggal itu menyangkal bahwa yang daging itu bukan Bapa yang inkarnasi. Itu Tritunggal. Kalau kita percaya yang inkarnasi itu adalah Bapa itu. Gitu loh. Bukan alibi, bukan soal alibi Tritunggal, bukan. Nggak nyambung kalau bawa ke Tritunggal. Enggak, tapi gini loh, kalau kita mau membenarkan Oneness terkait dengan ayat yang terbaca tadi, termasuk Yohanes 14:24 yang bunyinya bahwa firman itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Sedangkan Oneness dalam hal ini kan meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa, begitu loh. Iya, Jadi itu. Bang, maksudku yang saya tanyakan paham ya? Iya, jadi itu untuk mengesahkan bahwa sekalipun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Jadi gini loh, ada kan di hal-hal yang lain, contoh Yohanes 8 ayat 51, Tuhan Yesus berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, Yohanes 10 ayat 34, bukankah aku telah berfirman di dalam Taurat, kamu adalah Allah.
Jadi ada banyak hal-hal. Jadi majas yang dipersonifikasi oleh Tuhan Yesus bukan mengindikasikan dia itu adalah oknum yang lain. Tidak, tetapi dia murni dalam konteks mengajar. Dia mengedepankan keberadaan sebelumnya, tetapi juga di satu sisi dia mengatakan percayalah juga kepadaku. Karena dia yang mengutus Yesus adalah Yesus itu. Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat dia yang telah mengutus aku. Berarti setara dalam hal ini berarti. Bukan setara. Dia itu kalau setara kan berarti ada pembanding kan, ada jenis yang lain. Dia juga. Oh, berarti yang mengutus itu ya Bapa itu sendiri yang turun begitu ya? Iya. Dalam sosok Yesus itu. Betul. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kenapa disebut anak? Karena Bapa itu kan roh. Lalu dia hadir di dalam dunia lewat proses kelahiran, diam di dalam rahim, lalu dilahirkan, itulah disebut anak. Ya, coba sebagai sampel pembanding. Ya, tubuh itu disebut anak karena hadir lewat proses kelahiran. Nah, sampel pembandingnya, pernah tidak teofani dari Bapa itu disebut anak? Nggak ada teofani disebut anak. Kenapa Bang Malikil percaya nggak dalam hal ini Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia? Percaya atau hanya percaya bahwa Yesus sepenuhnya Allah? Bukan. Manusia itu apa sih? Manusia di dalam Alkitab bukan makhluk hidup. Gini, manusia di dalam Alkitab itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Nah, rancangan itu yang Tuhan sebut manusia. Rancangan itu Tuhan realisasikan dari dua anggaplah dua materi ya, sekalipun roh itu bukan materi ya, atau dari dua bahan. Nah, jadi gambar dan rupa itu, rancangan dalam bentuk gambar dan rupa itu Tuhan realisasikan pertama dari roh, dari bahan roh, ya, yaitu malaikat-malaikat. Dasar hukumnya di Maleakhi 1 ayat 5. Lalu bukan Maleakhi, Yehezkiel 1 ayat 5. Lalu dan Mazmur 104 ayat 4. Itu dasar hukumnya malaikat diciptakan. Ya. Lalu Tuhan merealisasikan rancangan itu dari debu tanah yang disebut Adam dan Hawa. Jadi manusia itu esensinya bukanlah makhluk hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Elohim membentuk debu tanah manusia dari debu tanah. Nah, di situ debu tanah yang sudah berbentuk disebut manusia. Nah, disebut makhluk hidup ketika dihembuskan nafas kehidupan, barulah jadi makhluk hidup. Jadi esensi dari manusia bukanlah makhluk hidup, tetapi rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu. Enggak, posisinya oneness melihat sosok Yesus ini itu bagaimana gitu loh. Statement sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu diimani atau punya keyakinan bahwa ya Yesus ya Bapa itu sepenuhnya Allah gitu. Itu pertanyaanku, Bang. Ya, Bang jadi Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah dalam rupa manusia. Gitu. Berarti bisa nggak kelemahan-kelemahan Allah itu ada di dalam tubuh Yesus? Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Iya, gini, di dalam kedagingan dia merendahkan diri, dia ikut merasakan. Ibrani kan menulis, imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak ikut merasakan, tetapi ikut merasakan apa yang kita rasakan. Gitu loh. Ya berarti kayak sama dong nggak Tritunggal, Bang, kalau begitu, Bang? Beda, Tritunggal tidak percaya. Yang membedakan apa? Coba saya ulangi lagi. Tadi kan saya bertanya, ketika dia jadi manusia, dia kan Bapa ini ceritanya, menurut konsep oneness, betul ya? Tetapi dia dengan segala macam kelemahan yang ada di Alkitab, termasuk makan ikan asin, termasuk tidak tahu hari kiamat, itu menjelaskannya gimana gitu loh? Oh, itu gampang. Kalau Ya, tentang silakan. hari kiamat, begini loh. Hari kiamat itu ditipologikan di dalam nubuatan pernikahan Yahudi kuno. Jadi memang Yesus Kristus, jawabannya begini kawan. Yesus Kristus itu tampil dalam keberadaan Mesias adalah Bapa itu sendiri, tetapi dia tampil untuk menggenapi apa yang tertulis, apa yang dinubuatkan. Nah, dinubuatkan di dalam Taurat Musa, dinubuatkan di dalam kitab para nabi dan Mazmur. Nah,
di dalam nubuatan itu tidak pernah Mesias itu tampil untuk mengatakan tentang hari akhir zaman, nggak ada. Jadi Mesias itu tampil, ya, nubuatannya dia sebagai juru selamat, ya, dia sebagai pengajar, sebagai guru. Jadi Yesus bertindak sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Dasar hukumnya Lukas 24 ayat 44. Jadi tidak ada nubuatan Mesias tampil untuk memberitahukan akhir zaman. Nah, sama seperti tipologi pernikahan Yahudi. Jadi anak itu memang diatur oleh bapa, seperti Ishak dan Abraham. Jadi Abraham yang mencarikan pengantin untuk Ishak. Ishak pergi, lalu sudah bertunangan, ya, itu bisa dijelaskan panjang lebar dari sistem pernikahan. Dan bapak juga yang menentukan kapan mereka itu bersatu. Nah, itu. Jadi tipologinya ada. Nah, dan ketika Bang Malikil, maksud saya begini loh ya. Ini kan dalam keyakinan Oneness, Bapa itu ya Yesus itu ya Bapa, kan begitu ya. Yang saya pahami kan begitu. Memungkinkan nggak jika Yesus yang Bapa itu, yang dikatakan Alkitab bahwa hanya Bapa saja yang tahu, tetapi anak tidak tahu, tetapi anak itu adalah Bapa. Itu loh, maksudku ngerti ya? Gini. Pertanyaan. Iya paham. Karena gini bro kan memaksakan bahwa kalau Yesus Bapa, kenapa dia tidak tahu? Gini, Yesus tampil sebagai anak. Apakah dia bukan Bapa? Dia Bapa itu. Masalahnya ketika dia tampil untuk menggenapi apa yang tertulis. Saya kan sudah jelaskan tadi, tidak ada di dalam nubuatan Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur, bahwa ketika Yesus itu tampil sebagai Mesias untuk memberitahukan tentang akhir zaman. Nggak ada. Dia tampil sebagai apa? Sebagai juru selamat penebus, sebagai guru, sebagai suri teladan. Nah, Kristus bertindak sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Paham nggak? Ya ini yang aku agak sulit. Kalau di dalam posisi anak, terus ada penjelasan yang lain sehingga memungkinkan Yesus tidak tahu hari kiamat. Padahal ini kan keyakinan Oneness kan meyakini. Logikanya begini. Ya begini, jadi logikanya begini, kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, ya, dengar nggak? Kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, mengapa dia tahu kapan dia datang? Ya kan, anak manusia yang akan datang, kan dia sendiri yang datang. Jadi begini, pemenuhan nubuatan, ya, pemenuhan apa tampilnya Yesus adalah pemenuhan nubuatan. Bukan berarti Yesus itu keluar dari apa petunjuk nubuatan, tidak. Kan dia datang dalam berkenosis. Dia mengosongkan diri dengan tujuan apa? Menebus, menyelamatkan manusia. Bukan mengatakan, mengajarkan tentang kapan hari akhir zaman. Nggak ada begitu. Nubuatannya sebagai tipologi Mesias ben Yosef, bukan Mesias ben Daud. Kalau Mesias ben Daud itu sebagai hakim. Gitu. Terus gini Bang, ini juga pelik lagi ya terkait dengan satu hakikat, satu pribadi bahwa Yesus adalah Bapa. Aduh, nggak ada ketika Yesus berdoa, oke, nggak ada lah itu. Pokoknya Yesus adalah Bapa gitu kan. Ketika Yesus berdoa, yang mengabulkan doanya siapa di situ? Jadi konteksnya Yesus itu berdoa, konteksnya kan dia berdoa pada dirinya sendiri. Konteksnya dalam mengajar, kan saya bilang tadi, dia memberikan teladan, dia mengajar kepada manusia. Nah, ibaratnya begini, ketika Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri, ya itu sama seperti dengan berdoa. Sumpah itu kan sesuatu yang mengikat, karena sudah tidak ada yang lebih tinggi darinya, ya Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Artinya dia sedang memberi contoh, memberi teladan, sedang mengajar kepada manusia bahwa beginilah yang dia kehendaki. Begitu loh. Nggak ada yang salah. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Yesus. Jadi posisinya itu memang Tuhan menjadi manusia berarti ya, Firman menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia di sini? Iya, Tuhan itu, Allah itu yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia ya berarti ya. Berarti hakikat Allah ya hakikat manusia berarti. Bukan, manusia itu bukan tentang makhluk hidup, manusia itu tentang gambar dan rupa. Itu manusia esensinya. Enggak, maksudnya gini loh bro, kita kan berusaha memahami apa yang diimani Oneness.
kehakikatannya, hakikatnya Allah dengan hakikat manusia itu sama kah? Kan Allah berubah menjadi manusia ini. Coba saya tanya, hakikat manusia apa Ya. sih? Ya manusia, ya yang terdiri dari daging, ya ada darah di dalamnya kan hakikat manusia itu. Oke. Tetapi hakikat Allah kan nggak bisa dijelaskan, bro. Jadi- Kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Kristen kan hakikat Tuhan itu adalah roh, kan begitu. Oke, Yang saya masalahnya Yesus itu adalah roh itu. Dia yang menjadi daging, yang menjadi punya tulang. Roh itu yang menjadi daging, yang menjadi tulang, yang menjadi darah. Roh itu yang menjadi itu.